Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Pemirsa, masih bersama dengan Kiai Bedowi dengan tema etika bertetangga. Pak Yai, tadi sudah disampaikan ya, apa yang harus kita lakukan dengan tetangga kita selain yang sudah dijelaskan tadi. Bersabar dengan sikap dan juga kelakuan tetangga kita mungkin yang kurang nyaman ini bagi kita. Nah, apalagi nih Pak Yai? Kita juga harus sadar Mas bahwa dalam bertetangga yang baik, kadang kita selalu menuntut tetangga kita untuk baik kepada kita, Betul, gitu ya. ya. Tapi kita juga harus introspeksi juga apakah kita ini termasuk tetangga yang baik bagi tetangga-tetangga kita atau Nah itu bukan, dia, gitu ya. oke. Heeh. Makanya ya salah satunya di Mhm, sini untuk menjaga hubungan-hubungan yang seperti itu mhm. biar tetap harmonis, tetap baik sesuai ajaran agama Islam, yaitu tidak mencari-cari kesalahan daripada orang lain, dari Oke. tetangga, dari saudara, kayak gitu. Mhm, Karena termasuk begini, Rasulullah pernah meriwayatkan mhm, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud. mhm. Nabi Daud itu pernah berdoa isti'adah atau minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya. Ini yang terakhir itu beliau sampai mengatakan wa a'udzubika min jarin lau ra'a minni hasanatan katamaha walau ra'a minni sayi'atan afsyaha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau Mhm, dari tetangga mhm. yang kalau melihat kebaikan dari diri saya pasti disembunyikan. Tapi Mmm. kalau melihat kejelekan, afsyaha, disebarkan. Kayak gitu. Itu Nabi Dawud yang meminta perlindungan kepada Allah. Allah. Artinya di situ kalau kita ambil ilmunya, berarti tetangga yang jelek ya, mohon maaf Mhm, dalam kata tanda kutip, tetangga yang jelek, mhm. itu adalah orang yang ketika melihat tetangganya itu selalu berbuat baik, kayak gini dan lain sebagainya itu tidak pernah ada dalam hatinya perbuatan baik tersebut. Bahkan Ah, dia seakan-akan menganggap itu nggak ada. iya, Tapi kalau dia jelek satu pun, mhm. langsung dia sebarkan. Oke, Bahkan kadang belum lihat jeleknya aja udah mencari kejelekannya. mhm, Nah ini yang harus kita sadari Mas. Jadi jangan sampai kita itu masuk pada salah satu hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa ada beberapa perbuatan manusia yang bisa menghapus pahalanya amal baik. mhm, Di antaranya adalah al-ishtighal bi'uyubil khalqi, mhm. yaitu sibuk dengan kejelekannya makhluk, sibuk dengan kejelekannya orang lain. Iya, Jadi kita pasti akan ditutupi kebaikan-kebaikan orang tersebut, mhm. bahkan kita akan tertutupi oleh kejelekan-kejelekan kita sendiri ketika kita Mmm, terlalu sibuk dengan keburukan orang lain. orang lain Nah, ya? itu ya kayak gitu Mas, gitu. Jadi kita sekali lagi jangan hanya menuntut tetangga supaya berbuat baik kepada kita, Kita? tapi kita juga berusaha bagaimana jadi tetangga yang baik. Mhm, Kayak baik. gitu. Pak Yai, bagaimana sikap kita sesuai tuntunan Islam jika suatu saat kita melihat keburukan orang lain, keburukan tetangga kita meski tidak berimbas sih kepada kita, terus apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Oh ya, termasuk daripada hak tetangga bahkan hak orang Islam itu adalah saling menasehati, Mas. Mhm, Ya. Nasihat di sini itu kalau secara arti harfiah itu nasihat itu adalah iradatul khair, mhm, mengharap kebaikan orang tersebut. iya, Artinya nasihat ini keluar dari rasa kita itu tidak tega ataupun kita itu kasihan ketika melihat tetangga itu berbuat jelek. Bukan mmm, kita membenci, Mas. iya, Kadang mohon maaf kita selalu terjebak oleh kejelekan kita. Ketika kita melihat tetangga melakukan sebuah kejelekan, akhirnya kita itu malah dalam hati timbul rasa benci. iya, Kemudian malah kita terjebak oleh kejelekan kita sendiri. iya, Secara iya, agama kita itu harus menasehati harusnya. oke, Nah, menasehati itu mengharapkan dia menjadi baik kayak gitu, bukan dengan tata cara mencaci ataupun bagaimana. iya, Jadi menasehati tidak harus dengan kata-kata kalau dalam hal ini, mhm, tetapi yaitu ya bisa bifi'alin ya, bifi'lin. Istilahnya mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat mhm, ataupun mencegah dia dari hal-hal yang buruk kayak gitu. Wa ghairiha dan lain sebagainya lah kalau kita bahas tentang nasihat ini nanti pembahasannya panjang lebar yang pokoknya di situ adalah mengajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan atau iradatul khair, iya. mengharapkan orang tersebut menjadi orang yang lebih Baik, baik amin. kayak Terima gitu. kasih. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang saya sampaikan di awal acara tadi nih Pak Yai, bahwasanya Ya. umat Islam akan ditimpa penyakit umat terdahulu diantaranya kesombongan, melewati batas, memperbanyak harta, saling berkhianat di dunia, saling membenci, dan saling hasad sehingga berbuat bagyo atau melanggar hak orang lain. Nah, Ya. bagaimana kita harus menyikapi hal demikian itu? Ya. Dulu Rasulullah mengatakan nggih, sayuswibul ummati daul umam, Mhm, ya, bahwa umatku akan terkena penyakit umat-umat terdahulu, kayak terdahulu, gitu ya. ya, Mas Dimas ya. Mhm, Nah, ini menyikapinya bagaimana?
Pertama itu kita menyikapi diri kita sendiri, Mas. Mhm. Karena penyakit tersebut adalah penyakit hati. Penyakit gitu. hati ya? Ya, penyakit Oh, hati Masya itu. Allah, ya. Karena Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu sempat mengatakan bahwa penyakit itu ada dua macam. Yang satu adalah penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Nah, termasuk yang tadi disampaikan oleh Rasulullah itu dalam hadis yang jenengan baca itu tadi, Mhm. itu tentang penyakit hati. Penyakit hati. Maka cara mengatasi itu bagaimana? Ya penyakit kita itu kita sembuhkan terlebih dahulu sebelum kita mengurusi penyakit-penyakitnya orang lain kayak gitu ya. Iya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara islahul qalbi. Hmm. Kita memperbaiki hati kita ya dari penyakit-penyakitnya hati tersebut karena Rasulullah pun sudah mengatakan bahwa ala inafil jasati mutlah. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Kalau seandainya itu baik, seluruh jasad akan menjadi baik. Ya. Tapi sebaliknya, seandainya itu jelek, ya seluruh anggota badan kita itu juga ikut menjadi buruk. Ya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah itu adalah hati. Jadi ketika kita mensikapi tentang penyakit-penyakit tersebut, ya bagaimana kita bisa selamat dari penyakit itu. Ya. Sebelum kita memikirkan bagaimana biar orang-orang bisa selamat dari penyakit itu, kita dulu Kita yang bisa, dulu ya. ya, yang bisa selamat dari penyakit itu apa? Bagaimana caranya? Kayak Oke, begitu Ya. Pak Yai ya. Ya. Oke, baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh Kyai Baidowi dan tentu Anda semakin penasaran bukan? Kita akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan. Menyucikan hati, meraih ridho ilahi.